Fenomena ketindihan ketika tidur atau kita menyebutnya direp-rep atau diarep-arep tidak lepas dari persepsi masyarakat bahwa kejadian ini disebabkan oleh makhluk halus, bukan makhluk kasar. Hal ini dapat dijelaskan secara medis dalam dunia kesehatan yang biasa disebut sleep paralysis atau arep-arep dalam bahasa kesehariannya. Fenomena ini akan kita bahas dari dua sisi, dari sisi medis dan mistis. Arep-arep atau sleep paralysis adalah perasaan sadar tapi tidak bisa bergerak. Hal ini terjadi ketika seseorang lewat di antara tahapan terjaga dan tidur. Selama transisi ini, Anda mungkin tidak dapat bergerak atau berbicara selama beberapa detik hingga beberapa menit atau hingga beberapa abad. Beberapa orang juga mungkin merasa ada tekanan atau rasa tercekik. Arep-arep dapat disertai gangguan tidur lainnya seperti narkolepsi. Narkolepsi merupakan kebutuhan kuat untuk tidur yang disebabkan oleh masalah kemampuan otak untuk mengatur tidur. Jadi selama ini otak sudah berani mengatur tidur kita. Selama tidur, siklus tubuh bergantian antara REM atau Rapid Eye Movement dan NREM atau Non-Rapid Eye Movement. Status siklus REM dan NREM berlangsung sekitar 90 menit. NREM terjadi pertama dan terjadi sekitar 75% dari waktu tidur Anda secara keseluruhan. Pada akhir NREM, siklus tidur Anda bergeser ke REM. Mata Anda bergerak cepat dan mimpi terjadi, tapi seluruh tubuh tetap santai. Otot Anda dimatikan selama siklus REM dan ini bukan remblong atau salah ngerem. Adapun penyebab ketindihan saat tidur adalah kurang tidur, jadwal tidur yang berubah, kondisi mental seperti stres atau gangguan bipolar. Masalah tidur lainnya seperti narkolepsi atau kram kaki malam hari, penggunaan obat-obatan tertentu seperti untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan penyalahgunaan zat. Jika Anda mengalami sleep paralysis atau arep-arep, Anda dapat mengambil langkah-langkah di rumah untuk mengontrol gangguan ini. Mulailah dengan memastikan Anda mendapatkan cukup tidur. Lakukan apa yang Anda bisa untuk menghilangkan stres dalam hidup Anda, terutama sebelum tidur. Cobalah posisi tidur baru jika Anda terbiasa tidur terlentang dan pastikan untuk periksa ke dokter jika arep-arep terus terjadi, agar Anda menikmati tidur malam yang baik dan agar dokter ikutan juga di arep-arep. Jika dilihat dari sisi mistis, arep-arep seringkali dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus yang mengganggu tidur seseorang. Bahkan, konon katanya orang yang tidur di depan pintu akan merasakan namanya arep-arep. Dan ketika arep-arep terjadi, ia akan didatangi sesosok makhluk halus dan lembut. Dan biasanya yang datang berupa setan sejenis kuntilanak atau pocong. Ketika setan itu datang dan kamu yang seolah-olah melihatnya akan dibuat kaku, tidak bisa bergerak dan hanya mampu berusaha sebisa mungkin untuk bergerak serta membaca doa apa saja, meski begitu sulit diucapkan, seperti sulitnya mengucapkan kata cinta kepadanya. Peristiwa arep-arep ini sudah banyak orang yang mengalaminya, dan mereka yang mengalami hal demikian kebanyakan bercerita bahwa ketika itu terjadi, tiba-tiba datang sesosok makhluk halus. Lalu ia tidak bisa bergerak dan tersadar kembali setelah beberapa saat atau dibangunkan oleh orang sekitar yang terjaga dengan sapu. Jika dilihat dari sisi mistis, arep-arep itu datang karena beberapa hal. Yang pertama, karena seseorang tidur di depan pintu dan menghalangi. Terdengar sangat mitos sekali memang, tapi di zaman dulu itu sangat dipercaya dan itu bisa saja masuk akal, mengingat banyak sekali yang mengalaminya. Dan banyak sekali kejadian dulu setan menampakkan diri pada orang-orang yang jika kita amati, itu karena seseorang melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak beradab. Seperti dulu banyak sekali orang yang menceritakan kejadian mistis saat orang tua melarang anaknya untuk tidak mengetuk-ngetuk meja atau bermusik dengan mengetuk meja pada waktu maghrib, karena nanti akan didatangi oleh setan yang bernama setan tek-tek. Dan itu terjadi. Atau juga ketika orang tua melarang anaknya bermain-main ketika waktu maghrib karena takut didatangi setan kuntilanak. Dan itu banyak sekali yang mengalaminya. Tiba-tiba terdengar suara permisi atau dalam bahasa Sunda atau Jawa itu punten. Dengan suara aneh tapi terdengar jelas suara perempuan. Ketika itu terjadi, si anak pasti ketakutan.
Dan keesokan harinya, si tetangga pun bercerita bahwa waktu maghrib ada yang permisi di depan pintu. Konon, ketika ada suara makhluk halus, jika suaranya terdengar keras, pertanda setan itu jauh. Tapi, jika terdengar kecil, itu pertanda bahwa setan berada dekat di sekitar kita. Bisa jadi ada di belakang kita, bahkan bisa jadi ternyata kitalah setannya. Yang kedua, karena dalam tubuh orang-orang tertentu, orang-orang yang terkena erep-erep, itu terdapat makhluk lain yang bersemayam dalam tubuhnya, seperti ketempelan atau makhluk penjaga tubuhnya, atau kita sering menyebutnya hodam. Ketika erep-erep terjadi, itu berarti makhluk dari luar angkasa merasakan makhluk yang ada di dalam tubuh seseorang dan terjadi seperti kontak hubungan mistis, sehingga jasad atau tubuh seseorang dibuat kaku semacam tertindih, tercekik, dan terpuruk. Jadi, ketika seseorang memiliki penjaga dalam tubuhnya, baik itu dia menyadarinya atau tidak, itu biasanya akan mengalami hal demikian. Hal-hal aneh memang tidak akan lepas dari dua sisi medis dan mistis. Dan itu tidak bisa kita benarkan sepenuhnya, juga tidak bisa kita salahkan. Karena di antara kita pasti ada yang mengalami hal mistis dan medis. Atau salah satunya, seperti kisah mistis lainnya, dicintai tapi ditinggal pergi.